Ya, Bu. Hatinya sudah pada tenang, alhamdulillah. Ada yang parusnya kelihatan. Ada yang parusnya gak kelihatan. Kemana tuh? Alhamdulillah, ibu banyak rahasianya. Makanya kalau orang laki punya ibu-ibu, aman keadaannya. Kondangan, orang laki mah kagak bawa dompet, aman. Kenapa? Kenapa? Orang perempuan punya tas. Tasnya gede, di dalam tas ada dompet, di dalam dompet ada dompetnya lagi. Isinya ada. Enggak ada. buat jamaah sekalian yang Allah muliakan, salawat dan salam semoga disampaikan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya bincang-bincang di dalam ada Bala Haji Jaka, Haji Soleh, kemudian juga Bapak Samai dan juga Bapak Aneh kondangan ada. Nah itu dia. Yang kedua ini jamaah kan macam-macam jauh-jauh. Ada yang jauh? Ada jauh tapi dekat. Mengapa? Naik motor dia. Semoga yang jauh pahalanya lebih besar. Hitung pentilnya. Yang dekat dianggapnya jauh. Kenapa? Jalan kaki, insya Allah pahalanya pun besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jam 12 lewat, jam 11 lewat 5 menit, berarti tinggal 25 menit lagi. Saya 5 menit. Ya, 5 menit. Kenapa? Sebab banyak yang pada belum makan ini. Ada yang udah makan belum, Bu? Tuh sih rame banget. Lagi siapa suruh kamu makan sih? Alhamdulillah ada yang kesiangan. Ya itu juga ngomong-ngomong di dalam, kalau kita dikasih makan, kalau kagak makan ya kagak. Alhamdulillah. Lihat koboknya aja 5 menit. Benar nggak, Bu? Udah. Kalau mau singkat baik, Bu. Alhamdulillah jamaah yang sebanyak ini, walaupun yang gerah, yang capek, yang dalam keadaan bahagia ataupun tidak bahagia, hari ini kita kumpul. Insya Allah di hari kiamat nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bahagia, dalam keadaan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu jamaah sekalian, saya akan menyampaikan perkataan dari pada Imam Ghazali. Imam Ghazali membagi hati itu 3 bagian. Ada berapa, Bu? 3. Ibu hatinya ada berapa? 2. Tapi hati dibagi menjadi 3 bagian. 1, hati yang sehat dan terang. Hatinya kelihatan nggak, Bu? Ibu kalau lagi gelap jalan, dibilangnya mata-mata apa hati-hati? Benar. Emang apa dibilangnya hati-hati? Hah? Gelap, ya kan hatinya kadang lihat. Yang jalan siapa? Kaki. Yang punya perasaan siapa? Tapi kenapa yang disebutnya adalah hati? Hati-hati ya. 1, hati yang sehat dan terang. Nomor kedua, hati yang sakit. Nomor ketiga, hati yang mati. Ibu mau pilih yang mana? 1 adalah hati yang sehat. Hati yang sehat itu adalah hatinya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan sini beriman semuanya. Wajahnya wajah beriman. Kudungannya kudungan beriman. Saya bilang kudungannya kudungan beriman. Kudungannya kudungan bukan kudungan utang, bukan. Sudah dibahas tadi cuma. Kudungannya kudungan beriman, dompetnya dompet beriman, duitnya dijalankan dengan ikhlas. Bu, ikhlas nggak, Bu? Orang yang hatinya ikhlas dalam beribadah yang wajib, yang sunat,
ataupun dalam kebaikan, maka itu hatinya dalam keadaan sehat. Ini kayaknya hatinya lagi bahagia semua nih. Walaupun saya gak tahu ibu ada ngeliatin baik, tapi lihatnya kemana. Hatinya macam-macam segini banyaknya, bener gak Bu? Apa yang lagi ibu pikirin? Kayaknya untuk sementara mah aman pikirannya. Untuk di sini, kenapa? Air sudah dipinum, kue udah nggak ada, berkat udah, alhamdulillah hatinya tenang, tapi pikirannya masih banyak. Ada pikirannya lagi inget di rumah ada? Ada yang lagi mikirin suaminya ada? Emang apa dipikirin? Bu, makanya kalau perempuan-perempuan yang beriman, insya Allah satu dipanjangkan umurnya. Nomor kedua, perempuan akan diawetkan daripada keuangannya. Insya Allah ibu-ibu akan diberikan panjang umur. Insya Allah akan diawet mudakan. Ini kan semua pada awet muda. Pengen nggak awet muda Bu? Gampang pengen obat awet muda. Mau saya ajarin? Mau saya ajarin ya. Pengen awet muda, obatnya satu Bu, siapkan kencur setengah kilo. Siapkan kencur setengah kilo. Dua, bikin seblak. Rata-rata kalau nggak tukang seblak, penggemar seblak nih. Satu, siapkan kencur setengah kilo. Yang kedua, siapkan air sebanyak setengah liter. Caranya, kencurnya ditumbuk sampai halus, kemudian dituangin airnya. Setelah itu balurin ke tubuh, balurin ke muka, tunggu 15 menit. Silakan suruh cium sama lakinya. Coba, silakan suruh cium sama lakinya. Pasti lakinya akan ngomong, aduh istriku masih mau kencur. Ya Bu, ya, hebat itu Bu, sampai. Amin ya Robbal. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Kedua Bu, menghilangkan daripada marah dan emosional, hati yang ikhlas dalam merawat, dalam mengurus, dan juga dalam memberikan sesuatu kepada suaminya. Ibu dikasih duit sama suaminya ikhlas apa kagak? Benar Bu? Alhamdulillah. Ibu pun merawat suami, memberikan fasilitas pada suami dengan ikhlas pula. Amin ya Rabbal. Bu, yang masak siapa? Yang masak ibu apa bapak? Bagus. Yang nyeduh kopi ibu apa bapak? Biasanya sebelum kopi dikasih, dicobain apa kagak? Cobain. Kok nggak dicobain ya? Kalau ibu nyobain berarti suami bekas. Nah Bu. Kan di sendok Pak Ustaz, di sendok. Hah? Di sendok. Di sendok. Iya kali diuyup dulu. Begitu diantarin setengah, ini kok setengah. Tumpah doang. Bukannya tumpah. Mana bisa gak? Bu, kenapa yang dadah itu adalah Ibu Siti? Oke. Apa? Ya, alhamdulillah. Halo? Ya, dikit lagi Bu ya. Dikit lagi. Bu, Ibu kalau pernah bikin kopi, pernah nggak ditegur sama suami? Nggak pernah? Berarti Ibu benar kagak ada kesalahannya. Ini mah contoh Bu. Contoh dari siapa? Contoh dari istri Nabi ketika si istri mempunyai kelupaan ataupun kesalahan. Ini satu saat Rasulullah minta diseduhkan daripada kopi Bu.
Bu, Rasulullah diseduhkan kopi. Begitu kopinya diseduhkan, duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu ngopi bareng dengan istrinya. Satu saat, Bu, Rasul kalau ngopi itu selalu memberikan airnya ada manis-manisnya. Iklan. Ada manis-manisnya. Ini beneran bukan ini. Begitu ngopi, Bu, biasanya Siti Aisyah itu kalau ngopi dengan Rasul suka minum pada bagian akhir. Satu saat Rasulullah minum kopi dari awal sampai akhir itu dihabisin, Bu. Dihabisin. Ngopinya sampai habis, sampai Siti Aisyah pun melihat, subhanallah, baru kali ini suamiku itu ngopi sampai habis. Apa Bu yang terjadi? Biasanya Rasulullah ngopi setengah, setengahnya adalah istrinya. Gitu. Begitu udah selesai, diminum sampai habis. Akhirnya Rasulullah ke dalam, Bu. Itu ke dalam, Siti Aisyah bertanya dalam hatinya, kenapa Rasulullah suamiku itu ngopinya sampai dengan habis pada hari ini, beda dengan kemarin. Ternyata, Bu, Siti Aisyah pun mencoba minum kopi tersebut. Dipinumlah kopi itu, kemudian rasanya bukannya manis, tapi rasanya asin. Apa pelajarannya coba, Bu? Seorang suami tidak boleh membuka aib walaupun itu di depan istrinya. Suami ibu salah masukin garam, bukannya gula tapi garam. Begitu dipinum sama suaminya rasanya itu kopi asin, bagaimana coba reaksinya? Bu, ada yang disembur, Bu, ada yang langsung ngomongnya macem-macem. Ada yang disumpahin mata buta. Emang apa? Rasain apa? Ya nggak, Bu? Ada juga yang sampai kebangetan sampai geledek banget. Kalau sekarang mah, Bu, musim hujan jangan ngomong-ngomong geledek. Emang apa? Ngeri. Ya nggak, Bu? Nah, Ibu jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kopi sampai dihabiskan dan kemudian dipinum sama istrinya Siti Aisyah. Ternyata rasanya adalah asin. Apa sikapnya? Pelajarannya ada sikapnya. Kemudian Siti Aisyah bilang, wahai Rasulullah, maafkan aku telah salah kepada engkau. Kenapa? Karena aku menyediakan kopi bukan rasanya manis, tapi rasanya menjadi asin. Maafkan aku ya Rasulullah. Hebat nggak, Bu? Lalu bagaimana sifat Rasul? Bukan salah engkau. Gitu. Jadi tidak ada yang disalahkan. Nomor 2, Bu, hati. Nomor 2, hati yang sakit. Pernah hati sakit, Bu? Pernah nggak hati sakit? Wah, pernah tuh. Kan udah bicarakan tuh hati yang sakit sebenarnya, mah. Ya, hati sakit. Hati sakit itu bukannya kudu keluar baik, kadang-kadang di dalam pun bisa sakit. Mana itu yang hati sakit? Hati sakit ibu karena adanya sifat dalam diri manusia, adanya hasad, hasud, dan benar nggak, Bu? Suudzon,